Halo, welcome back to Female Daily Network YouTube channel. Aku Gianda, Aku Acel. dan melanjuti video kita sebelumnya yaitu FD Best of Beauty Awards Makeup kategori Part 1 yang isinya adalah produk-produk makeup khususnya complexion yang menurut kita terbaik yang kita pakai sepanjang tahun 2016. Nah, yang sekarang seperti yang kita udah bilang di video sebelumnya, ini adalah part 2-nya, yaitu isinya untuk eye makeup sama lip product. Nah, jadi ini adalah produk-produk yang kita pakai selama 2016 yang menurut kita terbaik. Penasaran produknya apa aja? So, keep on watching. Yang pertama, kita mulai dari yang paling atas, yaitu eyebrow. Produk eyebrow favorit aku tahun 2016 ini adalah eyebrow pencil dari The Brow Gal. The Brow Gal ini adalah produk yang baru masuk di Sephora tahun ini ya. Dan aku suka banget, kenapa? Karena si pensil ini hasilnya itu gak terlalu waxy dan pigmentasinya juga menurut aku cukup untuk alis. Jadi kalau misalnya aku pakai ini, hasilnya itu jadi rambut-rambut alis tuh masih kelihatan banget gitu, malah mempertegas rambut-rambut alis kita. Jadi hasilnya tuh nggak ngeblok sama sekali, hasilnya natural banget, which is aku suka banget hasilnya kayak gitu. Terus ini ngeblendnya juga enak karena spulinya ini nggak sakit, jadi pas di blend rasanya enak. Dan warnanya which is aku punyanya ini yang nomor 03 coklat. Ini tuh warnanya pas banget di rambut-rambut orang Indonesia, jadi nggak terlalu merah, nggak terlalu coklat, tapi juga nggak terlalu gelap hitam gitu. Jadi pas banget sama warna rambut orang Indonesia. Nah, kalau aku yang paling aku suka dari tahun 2016, which ini juga baru aku coba sih kayak beberapa bulan yang lalu. Ini dari The Beauty Story, namanya Waterproof Eyebrow Chromatic Pencil. Aku sukanya ini karena dia bentuknya kecil banget kayak gini. Jadi untuk gambar alis yang kayak aku ini, yang which is kayak kalau kata Reza Candika adalah alis resign. Jadi gambarnya tuh gampang, terus karena dia kecil jadi kayak kita gambar-gambar alis halus tuh gampang. Dan dia tuh sayangnya cuma ada dua warna, coklat dan warna hitam. Tapi warna hitamnya tuh bukan hitam sincang. Jadi dipakai untuk rambut aku yang kayak gini juga masih masuk, dipakai rambut yang agak coklatan masih bisa. Jadi bisa untuk semua warna rambut. Terus apa lagi ya? Dia juga sisirnya aku suka karena dia kecil banget. Jadi benar-benar buat ngeblend di ujung-ujung sini, di ujung mata alis tuh juga gampang. Terus dia juga awet dipakai seharian. Oke, next. Setelah itu kita turun ke bawah, yaitu kategori eye primer. Nah, kalau eye primer favorit aku tahun 2016 itu adalah Too Faced Shadow Insurance yang glitter glue. Jadi Too Faced Shadow Insurance ini aku tuh benar-benar pakai ini khusus di eyelid aja. Dan kalau pakai ini itu tuh yang namanya shimmer eyeshadow ataupun matte eyeshadow ataupun glitter itu kayak nempel sempurna dan warnanya jadi super duper intense. Tapi sayangnya kalau dipakai di crease itu jadi susah banget ngeblendnya karena dia bener-bener tacky gitu teksturnya. Jadi bener-bener kayak glue, bener-bener kayak lem gitu. Walaupun namanya glitter glue, tapi ini nggak ada glitternya sama sekali. Ini maksudnya tuh lebih untuk nempelin eyeshadow yang shimmer banget atau glitter banget, jadi nggak kemana-mana, nggak bakal fall out karena dia fungsinya tuh bener-bener kayak lem. Kalau eyeshadow primer favorit aku ini udah aku pakai setahun, yaitu dari Urban Decay, yaitu eyeshadow primer potion yang shade-nya Eden. Aku suka karena dia warnanya seperti concealer. Jadi untuk beberapa mata yang pigmentasi, kadang-kadang kan ada yang mata yang warna hitam, kelopak matanya tuh atau yang kemerahan, pakai ini tuh udah nutup banget. Jadi kayak ada urat-urat juga ketutup gitu. Sama karena dia ada warnanya, which is kayak warna skin tone gitu. Aku suka banget pakai ini sekalian buat kayak highlight alis. Jadi kelihatannya lebih rapi. Ini tuh warnanya gini. Pas dipakai untuk skin tone yang agak gelap emang kelihatan agak serem sih, cuman karena nantinya dipakein eyeshadow lagi ya itu nggak akan bermasalah gitu. Makanya tuh aku suka banget karena dia lumayan multifungsi gitu. Next, setelah base-nya kita langsung masuk ke
eyeshadow palette. Tahun 2016 ini eyeshadow yang nggak boleh banget keluar dari train case aku kalau makeupin orang ataupun kalau buat makeup aku sendiri itu adalah ini. Ini dari Tarte, yaitu Tartelette in Bloom. Yang membedakan ini dengan Tartelette sebelumnya, ini tuh nyampur warnanya. Finishnya ada yang matte dan ada yang shimmer. Ini tuh warnanya bener-bener semuanya wearable, gak ada yang gak kepake satupun, semuanya udah pernah aku colek di mataku maupun matanya klien. Ini tuh warnanya bener-bener kepake banget untuk day and night makeup. Rasanya aku tuh kalau kemana-mana cukup dengan bawa palette ini tuh udah ngerasa aman, karena ini aku bisa create makeup look kayak apapun yang aku suka, yang sesuai dengan preference aku. Jadi yang warnanya tuh coklat gitu, natural banget. Terus yang aku suka lagi karena ini tuh compact banget, kayak cuman segini bentuknya. Aku kira akan lebih besar, tapi ternyata cuma segini. Dan ini tuh enak banget dibawa kemana-mana, masuk ke train case juga nggak makan tempat, nggak terlalu tebel. Pokoknya I love this so much. Kalau dari aku, ini juga palette yang sebenarnya ini baru rilis di tahun 2016 dan ini udah banyak banget di rave. Aku sendiri udah sering banget nulisin artikel tentang palette ini, yaitu dari Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance Palette. Jadi yang aku suka dari eyeshadow palette ini adalah warna-warnanya, which is kalau dilihat pertama kali sih kayak ini mana kepake sih warnanya, soalnya kan kayak merah, ungu, terus kayak orange, bener-bener kayak warna yang gak bisa dipakai sehari-hari kan. Cuman ketika dipakai, ketika aku coba semuanya, ini tuh kepake banget warnanya. Kayak dia tuh ada warna, dia tuh komposisi warnanya ada yang shimmer, ada yang matte. Dia lebih didominasi dengan warna-warna matte. Nah, terus gitu dia warna transisinya juga lumayan banyak. Jadi kayak warna burnt orange, rose sienna atau golden ochre ini tuh bisa dipakai untuk skin tone yang gelap gitu. Jadi pas banget dari waktu itu aku makeupin Alda, terus sembari coba-coba dan ternyata bagus banget gitu. Kategori selanjutnya adalah Eyeliner. Berhubung eyeliner favorit kita sama, jadi kita mention barengan aja. Ini adalah Wardah Eye Expert Optimum High Black. Eyeliner ini udah sering banget kita mention di berbagai video-video kita. Udah pernah masuk weekly tip, udah masuk tutorial-tutorial, karena emang kita sesuka itu sama Wardah Eye Expert. Kenapa? Karena di saat lagi pakai full makeup, aku nggak tahu ya kalau dipakai sehari-hari, karena emang aku nggak terlalu pakai eyeliner untuk sehari-hari. Tapi di saat pakai full makeup, ini tuh dia bener-bener nggak kemana-mana, bener-bener stay aja di situ. Aku udah coba di ini bukan di eyelid aku aja ya, tapi aku udah coba di eyelid klien. Itu tuh bener-bener asal dia udah set, asal dia udah kering dan kliennya nggak buka mata sampai dia kering, setelah itu nggak bakal ada smudge ke atas. At least aku belum pernah mengalami sejauh ini. Setelah berbulan-bulan aku pakai, aku tuh belum pernah mengalami yang namanya setelah eyeliner ini kering terus klien aku buka mata sampai makeupnya selesai terus ada smudge, tuh belum pernah sih. Jadi warnanya juga hitam banget ya, Chel. Dan kalau pasti ada beberapa orang yang sukanya eyelinernya adalah matte, ya dia matte hasil akhirnya. Terus kayak aku tuh sebenarnya agak berminyak di bawah sini, jadi biasanya kalau pakai eyeliner yang nggak waterproof, jadi akan melebar ke bawah. Cuman so far selama ini aku pakai sih nggak pernah nempel ke bawah sini. Tapi itu harus pakai eye makeup. Kategori selanjutnya adalah mascara. Oke, kalau aku maskara yang paling aku suka di tahun 2016 ini adalah Maybelline New York The Hyper Curl Volume Express Waterproof. Ini maskara yang teksturnya thick, which is aku suka. Dia tuh clumpy, tapi in a good way menurut gue. Karena udah coba beberapa maskaranya Maybelline yang nggak clumpy, tapi jatuhnya malah nggak terlalu hold the curl gitu. Terus dan jadinya tuh nggak terlalu kayak bikin efek menebalkan. Dengan yang ini itu dapat banget efek menebalkannya. Udah gitu aku entah kenapa suka banget ini justru untuk pakai di bulu mata bawah. Karena aku udah coba berbagai maskara untuk bulu mata bawah, bahkan yang aplikatornya dibuat khusus untuk bulu mata bawah yang kecil-kecil gitu. Tapi
Tapi hasilnya tuh nggak pernah sememuaskan ini sih. Kalau ini tuh bener-bener karena dia clumpy kali ya, jadi dia tuh bener-bener bikin bulu mata bawah tuh jadi super tegas gitu, karena jadinya agak sedikit ngumpul-ngumpul gitu, tapi jadi kelihatan banget kalau pakai ini. Aku juga suka aplikatornya yang lengkung gitu, dan di bagian lengkungannya itu enak banget kalau buat nyikat yang dari akar. Jadi dia bener-bener ngangkat naik gitu kalau pakai ini. Dan tentunya karena waterproof, terutama untuk make upin orang, karena kita nggak tahu kondisinya area matanya dia gimana, apakah oily atau dia cepet nangis atau kenapa gitu. Jadi penting banget untuk aku pakai maskara. Nah kalau aku maskaranya yang aku suka adalah ini dari Maybelline juga, tapi ini yang The Magnum Volume Express. Nah kalau aku sukanya karena dia itu kayaknya dibanding maskara Maybelline lain dia yang paling clumpy. Jadi ini tuh buat bulu mata pendek yang kayak aku, yang kalau kata Rascan lagi adalah bulu mata resign. Ini tuh bener-bener ngebantu bikin bulu mata lebih terlihat gitu. Cuman dia itu brushnya sebenarnya agak terlalu besar untuk tipe mataku, tapi tetap aja ini tuh maskara yang paling aku suka. Jadi dia itu brushnya tuh agak besar, cuman dia kayak ada beberapa sisi yang bisa dipakai untuk dipakai di bulu mata atas. Misalkan yang kayak sisi kayak gini tuh buat distribute si maskara ke bulu mata, dan sisi ini untuk ngebantu nge-lift bulu matanya. Aku suka banget sama maskara ini, yaitu tadi karena dia bikin clumpy dan dia juga waterproof. Nah kalau tadi udah eye makeupnya, next kategori selanjutnya adalah bulu mata palsu. Oke, kalau aku favoritnya di tahun 2016 ini dan bikin aku bener-bener keep on repurchasing, itu adalah bulu mata dari Thailand. Ini bulu matanya namanya Boh Toh. Mungkin buat kamu yang follow Instagram makeup artist hits seperti Anpa Suha dan teman-temannya itulah, pasti udah sering banget dengar kata-kata Boh Toh, karena emang ini lagi jadi bulu mata palsu favoritnya makeup artist gitu. Awalnya aku penasaran kenapa sih bulu mata ini hits banget, apakah sehits itu, dan ternyata setelah aku coba ternyata iya, memang seenak itu, terutama bagi makeup artist sih, karena biasanya kan kalau makeup artist makain bulu mata ke klien, kadang kalau misalnya untuk bridal atau untuk acara-acara yang butuh mata dramatis kan numpuk bulu mata. Nah dengan Boh Toh ini mau numpuk 3 pun bulu matanya itu kerasanya, konon kata klien-klien ini tetap terasa ringan. Apalagi kalau pakai cuma 1, itu bener-bener kayak nggak kerasa berat sama sekali, nggak kerasa pakai bulu mata palsu gitu. Nah, favorit aku itu yang nomor P048, dan masih banyak lagi beberapa, cuman yang paling sering aku repurchase itu yang P048. Beberapa bulu mata tuh kan helaiannya tebel banget, dan kelihatan banget kalau itu sintetis atau kayak palsu gitu, kayak dari plastik. Cuman Boh Toh ini bener-bener helaiannya tuh halus dan jatuhnya kayak rambut gitu, jadi nggak kelihatan kayak plastik walaupun sudah ditumpuk beberapa kali. Jadi Boh Toh ini benar-benar bisa dipakai dari look yang super natural, yang no makeup yang nggak kayak pakai bulu mata palsu, sampai untuk pengantin daerah yang bulu matanya cetar banget gitu. Dan satu lagi, variannya itu banyak banget, jadi pilihannya tuh benar-benar beragam banget, dari bulu mata atas, bulu mata bawah, lengkap pokoknya. Nah kalau dari aku, ini bulu mata yang sering banget dipakai hampir di semua video female daily. Kita pakai ini dan kamu banyak yang nanya pakainya apa sih. Ini yang aku pakai mereknya iGlow. Dia itu banyak banget jenisnya. Jadi kalau ditanya mana yang favorit, sebenarnya gue lupa sih mana. Cuma ini yang lagi ada sekarang, dan ke bawah itu ini yang 08, which is dia modelnya yang agak-agak wispy, panjang, tapi dia agak tebal sedikit gitu. Kalau favorit orang-orang itu yang nomor 4 dan 5, setahu gue. Gue juga favorit itu kalau untuk dipakai di mata sendiri. Gue sukanya sebenarnya karena dia murah, tapi murah banget. Tapi dia tuh bukan yang tipe-tipe bulu mata yang dari China gitu kan, kadang-kadang yang murah, dia murah banget dan tapi ya sintetis banget, sedangkan plastiki banget gitu. Ya, sedangkan kalau yang ini tuh nggak sama sekali, benar-benar kayak
bulu mata asli aja modelnya, terus dia ditumpuk pun nggak bermasalah. Kayak sekarang ini gue numpuk 3 tapi yang nggak kelihatan kayak ini gue tumpuk 3 jadi nggak kelihatan kayak sintetisnya kan gitu. Terus dia kalau dipakai satu lapis doang itu ya dia enteng gitu, tapi kalau dipakai 2 atau 3 layer ya emang agak berat sih sebenarnya gitu. Cuman tetap gue suka sih sama bulu mata ini karena itu murah. Terus biar murah bisa dipakai berkali-kali asal nyopotnya yang benar. Tadi gue juga lupa bilang kalau ini sekarang lagi pakai si P048 1 layer aja. Last but not least, kategori terakhir yang sebenarnya paling banyak dicintai oleh orang-orang, paling banyak dikepoin, dan salah satu program kita yang ngebahas ini tuh bisa banyak banget yang nonton, banyak banget yang request, yaitu lipstick. Kebetulan kita berdua sama nih pilihannya liquid lipstick. Kalau dari aku ini ya udah sering banget ya masuk Source Sister, Weekly Pick, pokoknya best produk itu Roll Over Reaction yang shade Lizzie. Jadi kenapa aku suka banget sama lipstick ini, karena teksturnya yang enak banget di bibir, nggak kerasa kering, rasanya nyaman banget, nggak ketarik, nggak lengket, pokoknya enak banget dipakainya. Terus banyak yang komentar soal ini transfer dan lain-lain, cuman menurut aku itu bukan masalah karena selagi itu nyaman dipakai itu aku suka gitu. Dan dia juga nggak pernah klaim kalau produk dia long lasting juga. Iya betul. Which is ya udah lah ya gitu. Yang aku suka lagi adalah pilihan warnanya yang out of the box, nggak terlalu banyak brand lipstick yang mengeluarkan warna-warna seperti ini. Contohnya ini warna yang paling aku suka, si Lizzie ini tuh bener-bener warna campuran aku. Jadi aku pakai lipstick warna apapun yang menurut aku terlalu terang atau terlalu pink atau terlalu orange, pasti aku selalu tone down-nya dengan si Lizzie ini. Dan si Lizzie ini dipakai sendiri pun cantik banget, walaupun mungkin kelihatannya kalau nggak pakai full makeup akan pucat, tapi saat dipakai barengan full makeup jadinya cantik banget. Dijadiin blush on juga bagus banget warna. Oh iya, ini juga bisa dijadiin blush on, dan karena aku orangnya sangat pakai cream blush, jadi ini juga kepake banget buat aku sih. Nah ini sebenarnya paling susah buat gue memilih satu lipstick doang. Kalau produk makeup yang lain tuh ya kayak udah ambil ini. Tapi kalau lipstick tuh susah banget. Cuman melihat kayak beberapa bulan kebelakangan ini, satu brand lipstick yang sering banget gue pakai sehari-hari adalah dari Jeffree Star. Ini yang Velour Liquid Lipstick shade-nya Leo. Nah walaupun si Jeffree Star ini tuh banyak kontroversinya, banyak banget yang hate sama dia karena dia tuh drama queen banget, terus emang rasis juga ya, pokoknya agak minus lah attitude dia di YouTuber. Cuman entah mau gimana ya, namanya produk dia tuh so far liquid lipstick ternyaman dipakai, yang paling pigmented, terus dia ringan banget dipakai, tahan lama banget dan nggak bikin kering. Jadi iya walaupun agak-agak iya harganya mahal, orangnya agak minus, tapi memang mau gimana pun kualitasnya tidak bisa membohongi. Jadi so far yang paling gue suka ya si Jeffree Star ini dari semua liquid lipstick yang dicoba. Dan untuk shade-nya sendiri yang sekarang emang lagi jadi favorit dan gue pakai setiap hari adalah Leo, which is yang gue pakai sekarang. Warnanya itu kayak terracotta orange yang bisa dipakai untuk skin tone kayak gue atau kayak dia. Itu gue setuju banget sejujurnya, kalau boleh milih, tapi karena gue nggak punya jadi gue kayaknya sotoy banget. Kalau dari semua yang udah pernah gue coba sih emang Jeffree Star ini paling nyaman. Nyobain punya Ocel gitu, tadinya pengen juga yang itu tapi gue nggak punya aja. Dan shade Leo ini juga cocok banget di skin tone aku, jadi bener-bener yang di semua skin tone lah ini cocok. Jadi ya jangan di hate sayanya karena suka Jeffree Star ya. Saya nggak suka Jeffree Star-nya tapi saya suka produknya. Oke, that's it. Itu aja produk-produk untuk mata dan bibir favorit kita berdua yang kita coba di tahun 2016 dan menurut kita terbaik ya, Cel. Terus again kayak video pertama, kalau ada produk yang gak di-mention ya bukannya kita nggak suka, tapi memang kurang mengena di hati Atau kita belum coba gitu. Nah,
kalau kamu punya personal favorites gitu yang menurut kalian ini tuh sebenarnya tuh ini yang menurut gue produk-produk terbaik di tahun 2016, kamu sebenarnya juga masih bisa berpartisipasi untuk ikut menentukan produk terbaik 2016 versi kamu, karena periode votingnya diperpanjang, jadi langsung klik ke awards.femaledaily.com. Nah, semoga videonya membantu untuk kayak kalian mikir atau menulis wishlist produk makeup apa yang akan dibeli di tahun 2017. Dan by the way, karena ini sudah mau memasuki tahun baru, aku selaku video producer dari Female Daily Network, aku mau mengucapkan terima kasih banyak untuk supportnya selama ini di YouTube Female Daily. Yang Desember tahun lalu, aku inget banget itu subscribersnya masih 4.000, pokoknya di bawah 5.000. Terus tiba-tiba Desember 2016 ini udah mau 40.000. Terima kasih buat semuanya yang sudah setia nonton video-video yang Female Daily. Terima kasih untuk kritik dan sarannya. Doain supaya video-video Female Daily di tahun 2017 jadi lebih baik dari sekarang, dan bisa terus menjadi inspirasi buat para beauty junkie lainnya. Dan kita juga mau ngucapin selamat tahun baru 2017. So thank you guys for watching And see you next year. Bye.